Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Ngerayana. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama, kegiatan seremonial formal sekolah, yang kedua, kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga yaitu best practice sekolah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Definisi dari kata seremonial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah upacara. Sedangkan makna formal di KBBI adalah sesuai dengan peraturan yang sah menurut adat kebiasaan yang berlaku. Sehingga pengertian dari seremonial formal di sekolah adalah suatu kegiatan upacara yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang sah dan menurut adat kebiasaan yang berlaku. Dalam hal ini misalnya upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin yang dilakukan oleh setiap sekolah negeri maupun swasta serta rapat guru di sekolah. Nah, upacara sebagai seremonial formal di sekolah. Upacara bendera hari Senin mempunyai manfaat yang sangat baik bagi upaya penumbuhan budi pekerti dan karakter bangsa, terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Nilai-nilai tersebut terkandung di dalam setiap urutan kegiatan atau tata upacara bendera. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama dan kekompakan, serta kekuatan fisik dan mental, patriotisme atau kepahlawanan, dan lain sebagainya. Kemudian rapat. Rapat di sekolah sangat diperlukan dalam menyamakan persepsi dan membuat semua guru yang hadir paham betul apa yang menjadi keputusan bersama mengenai peserta didik sehingga setiap guru akan mengetahui dan menjadikannya sebuah catatan. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama, kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler merupakan kegiatan sekolah yang paling utama, yang sudah sistematis, terjadwal dengan materi pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Kegiatan ini lebih banyak dilakukan di dalam ruang kelas atau sekolah dengan materi pelajaran formal yang lengkap dengan buku dan alat peraga pendukung pembelajaran seperti peralatan di laboratorium. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong pengembangan potensi akademik bagi siswa. Kemudian yang kedua, kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang sangat erat sekali dan menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler atau kurikuler yang biasanya dilaksanakan di luar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar siswa lebih memahami dan memperdalam materi yang ada di intrakurikuler. Nah, biasanya kegiatan ini berupa penugasan atau pekerjaan rumah atau tindakan lainnya yang berhubungan dengan materi intrakurikuler yang harus diselesaikan oleh siswa. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya dalam memberikan tugas kokurikuler hendaknya jelas dan sesuai dengan pokok bahasan atau subpokok bahasan yang sedang diajarkan. Kemudian dalam memberikan tugas kokurikuler, seorang guru hendaknya tahu mengenai tingkat kesulitannya bagi siswa, sehingga tugas yang diberikan kepada siswa itu sesuai dengan kemampuannya dan tidak memberatkan baik pada fisiknya maupun psikisnya. Kemudian dalam penilaian tugas kokurikuler, hendaknya jelas dan adil sesuai dengan hasil masing-masing kemampuan siswanya. Kemudian dalam fungsi memberikan tugas kokurikuler, hendaknya selain untuk memperdalam pengetahuan siswa, guru juga hendaknya dengan tugas kokurikuler ini bisa membantu dalam penentuan nilai rapor.
Kemudian yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa atau di luar intrakurikuler, dan kebanyakan materinya pun di luar materi intrakurikuler yang berfungsi utamanya untuk menyalurkan atau mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, memperluas pengetahuan, belajar bersosialisasi, menambah keterampilan, mengisi waktu luang, dan lain sebagainya. Kegiatan ini bisa dilaksanakan di luar ataupun kadang-kadang bisa di luar sekolah. Nah, dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya kegiatan ini berlangsung dengan baik. Di antaranya, dalam pelaksanaan kegiatannya, hendaknya bisa bermanfaat bagi siswa, baik untuk masa kini maupun di masa yang akan datang. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatannya, hendaknya tidak membebani bagi siswa. Kemudian dalam jenis kegiatannya, hendaknya bisa memanfaatkan lingkungan sekitar seperti alam, industri, dan dunia usaha. Kemudian yang terakhir, dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan yang utama, yaitu kegiatan intrakurikuler. Adapun fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler ini adalah untuk mengembangkan kemampuan potensi dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dalam kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Adapun menurut Akib dan Sujak, terdapat 4 fungsi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan, yaitu yang pertama, fungsi pengembangan. Bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedua yaitu fungsi sosial, yakni kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktik keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. Yang ketiga yaitu fungsi rekreatif. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu fungsi persiapan karir. Kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Adapun contoh kegiatan ekstrakurikuler yaitu pramuka, PMR atau Palang Merah Remaja, Paskibraka atau PBB, pasukan baris berbaris, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Kegiatan pembiasaan positif di sekolah. Pengembangan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan membiasakan perilaku positif tertentu dalam kehidupan sehari-harinya. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama ataupun secara individu. Nah, hal tersebut juga akan menghasilkan suatu kompetensi. Pengembangan karakter melalui pembiasaan ini dapat dilakukan secara terjadwal atau tidak terjadwal, baik di dalam maupun di luar kelas. Adapun kegiatan pembiasaan di sekolah terdiri atas kegiatan rutin, spontan, terprogram, dan keteladanan. Yang pertama, kegiatan rutin. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah.
Tujuannya untuk membiasakan siswa melakukan sesuatu dengan baik. Kegiatan pembiasaan yang termaksud kegiatan rutin adalah misalnya berdoa, hormat kepada bendera merah putih, sholat wajib, misalnya zuhur dan asar secara bersama-sama, berdoa di akhir pekan, di akhir pelajaran, dan terakhir kebersihan kelas. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan spontan. Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Hal ini bertujuan memberikan pendidikan secara spontan, terutama dalam membiasakan bersikap sopan santun dan sikap terpuji lainnya. Misalnya, membiasakan mengucap salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan sesama siswa. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan membiasakan antri, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan terprogram. Kegiatan terprogram ialah kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan. Membiasakan kegiatan ini artinya membiasakan siswa dan personil sekolah aktif dalam melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing. Misalnya, kegiatan kelas meeting, kegiatan memperingati hari-hari besar nasional, kegiatan lomba mata pelajaran seperti olimpiade, matematika, pesona fisika, lomba mading, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan keteladanan. Kegiatan keteladanan yaitu kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh atau idola. Misalnya, membiasakan berpakaian rapi, membiasakan datang tepat waktu, membiasakan berbahasa dengan baik, membiasakan rajin membaca, dan membiasakan bersikap ramah. Jadi itulah pembahasan kita tadi. Jika ada kekurangan, tolong komen di bawah. Sekian dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.